Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Anggraini. Saya dari IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi politik. Apa sih itu ideologi politik dan apa aja yang ada di dalamnya? Serta Indonesia menggunakan ideologi yang mana? Mari kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu pengertiannya. Ideologi politik merupakan himpunan nilai, ide atau norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikap terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya. Dan hal tersebut adalah menentukan perilaku politiknya juga. Singkatnya begini, ideologi politik merupakan badan dari prinsip, ideal maupun doktrin yang memiliki tujuan politik dan budaya yang sama. Untuk yang selanjutnya kita bahas mengenai sumber. Apa sih sumber dari ideologi politik itu? Oke, sumber dari ideologi politik yaitu teori politik dan filsafat politik. Masyarakat yang percaya terhadap nilai atau ide tertentu memaksakan teori politik dan filsafat politik untuk diterapkan di dalam kehidupannya. Namun, untuk menjelaskan kapan transformasinya itu sangat sulit. Transformasi di mana filsafat dan teori menjadi sebuah dasar dari gerakan yang berorientasi pada tindakan. Berikutnya saya akan lebih mendetailkan kembali mengenai ideologi politik. Ideologi politik sebagai seperangkat nilai atau kepercayaan yang dianut oleh sejumlah masyarakat atau sekelompok orang, ini itu menentukan apa yang bernilai dan apa yang tidak, apa yang perlu dijaga keberlangsungannya dan apa yang perlu dirubah, sehingga membentuk suatu pemikiran, perilaku dan tindakan dari kelompok yang menganut kepercayaan tersebut. Yang kedua, kita bahas mengenai fungsi. Apa sih fungsi dari ideologi politik itu? Fungsi dari ideologi politik yaitu yang pertama, memberikan legitimasi. Yang kedua, sarana memobilisasi dan membentuk solidaritas. Yang ketiga, sebagai landasan tindakan politik. Yang keempat, sarana komunikasi dan berekspresi. Dan yang kelima, untuk memperlihatkan betapa pentingnya pimpinan dalam memanipulasi pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga yaitu kategori. Apa saja sih kategori yang ada di ideologi itu? Yang pertama, ideologi yang mempertahankan status quo. Artinya, ideologi yang mempertahankan dan merasionalisasikan keteraturan-keteraturan sosial, ekonomi, dan politik dalam waktu tertentu dan masyarakat apapun. Contohnya yaitu liberalisme dan komunisme. Yang kedua yaitu ideologi radikal atau ideologi revolusioner. Artinya, ideologi yang mengadvokasi perubahan secara menyeluruh dan secara intensif serta revolusioner. Contohnya yaitu fasisme dan marxisme. Yang ketiga yaitu ideologi reformis. Artinya, ideologi yang mengadvokasikan perubahan secara bertahap. Contohnya yaitu developmentalisme. Dari sekian banyak ideologi yang berkembang, Indonesia lebih mengarah kepada neoliberalisme, di mana intinya memperjuangkan persaingan bebas. Atau dapat dikatakan juga dengan perjuangan hak-hak kepemilikan dan kebebasan individual, sehingga Indonesia lebih mempercayai kekuatan pasar dalam menyelesaikan masalah sosial daripada melalui regulasi negara.
sehingga pemerintah Indonesia membiarkan mekanisme pasar bekerja dengan syarat pemerintah Indonesia melakukan deregulasi seperti mengurangi restriksi, mencabut hambatan birokrasi perdagangan, ataupun menghilangkan taraf demi terciptanya perdagangan bebas agar masuk terbukanya akses pasar domestik bagi masuknya produk atau jasa dari luar negeri. Dengan kata lain, dapat dikatakan kebebasan bagi kaum kapitalis dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai contoh, yaitu setiap hari masyarakat Indonesia memulai aktivitas dikuasai oleh bangsa asing, seperti produk makanan dan minuman, produk siap pakai, ataupun yang lainnya. Untuk itu diperlukan gerakan pemikiran dan kesadaran kritis dalam penentuan masa depan bagi diri sendiri dan negara agar good government di Indonesia dapat terlaksanakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.